Perkenalkan, nama saya Muhammad Atalas Zanisati dengan NIM 223113337. Dan saya Andi Sepita Romandoni dengan NIM 223111386. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kurs rupiah ke dolar US atau IDR terus meningkat hampir mencapai angka 16.000. Tahu nggak sih, dalam pergerakan terbaru nilai tukar rupiah terhadap dolar telah menyentuh angka 15.964. Kita sedikit flashback pada 10 tahun terakhir, tepatnya di bulan Maret 2014, nilai 1 dolar hanya di angka 9.610. Berarti dapat disimpulkan bahwa dalam waktu satu dekade, nilai mata uang dolar terhadap rupiah semakin meningkat, sedangkan mata uang rupiah terhadap dolar semakin melemah. Hal ini tentu memberikan dampak pada sektor ekonomi negara kita. Ada beberapa dampak dalam nilai tukar rupiah ini, yakni yang pertama, para eksportir mungkin akan mengalami tekanan karena nilai tukar rupiah yang kuat mempengaruhi daya beli terhadap barang dan jasa dari luar negeri. Selain itu, utang negara juga akan lebih mahal untuk digunakan dalam membayar kembali utang-utang tersebut. Dan kedua, ada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, merupakan hal yang biasa dalam kehidupan ekonomi global. Lalu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi nilai tukar mata uang? Dan mengapa nilai dolar yang selalu naik sedangkan nilai rupiah cenderung selalu melemah? Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep sederhana fluktuasi harga. Contoh sederhananya yaitu ketika akan fenomena tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri, maka permintaan terhadap kebutuhan makanan akan semakin naik. Selain kebutuhan makanan, transportasi juga pasti akan semakin naik. Hal ini tentu saja sangat wajar dalam dunia perdagangan, karena ketika harga naik sekalipun sudah dipastikan akan laku terjual dikarenakan permintaan konsumen semakin naik. Tentu saja momen seperti ini akan dimanfaatkan pedagang untuk memaksimalkan keuntungannya. Prinsip perdagangan ini sama halnya dengan fluktuasi mata uang, di mana ketika ada lonjakan kebutuhan, kenaikan permintaan, serta kepemilikan mata uang, maka nilai mata uang tersebut akan naik atau semakin menguat. Dan juga sebaliknya, apabila mata uang tertentu tidak banyak dibutuhkan, permintaan juga menurun, maka nilai mata uang tersebut akan ikut menurun atau nilai tukarnya melemah. Jadi secara sederhananya, faktor yang membuat nilai mata uang naik dan turun yaitu prinsip hukum dagang sehari-hari. Karena pada dasarnya setiap mata uang selalu diperjualbelikan dalam hubungan dagang antara negara seperti ekspor-impor. Selain itu, ada beberapa faktor lain seperti ekonomi makro. Ketika suatu bunga di suatu negara relatif tinggi, investor asing akan cenderung membeli mata uang negara tersebut untuk menginvestasikan dananya di sana. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap mata uang meningkat, sehingga nilai tukar rupiah menguat. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, investor asing akan lebih memilih untuk mengalihkan investasinya ke negara lain yang suku bunganya lebih tinggi. Ini akan menyebabkan permintaan terhadap mata uang rupiah menurun, sehingga nilai tukar rupiah cenderung melemah. Faktor selanjutnya ada kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal adalah salah satu faktor yang memiliki dampak signifikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral suatu negara, yaitu Bank Indonesia, sedangkan kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter yang berupa peningkatan suku bunga akan mendorong investor asing untuk menanamkan dana mereka di bank-bank dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap mata uang rupiah, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar akan menguat. Selain itu, kebijakan fiskal juga turut berperan dalam menentukan nilai tukar. Jika pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif seperti meningkatkan belanja pemerintah atau menurunkan pajak, hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap rupiah dan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sebaliknya, jika pemerintah membatasi belanja atau menaikkan pajak, hal ini akan meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Faktor yang terakhir yaitu sentimen pasar dan spekulasi. Sentimen pasar berkaitan dengan persepsi dan sikap pelaku pasar terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Jika para pelaku pasar memiliki persepsi yang baik mengenai ekonomi suatu negara,
maka mereka cenderung membeli mata uang negara tersebut seperti rupiah. Sebaliknya, jika ada ketidakpastian atau ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, maka para pelaku pasar cenderung menjual mata uang negara tersebut. Selain itu, spekulasi juga dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ketika pelaku pasar berpendapat bahwa nilai tukar akan naik, mereka akan membeli rupiah dengan harapan mendapatkan keuntungan ketika nilai tukar meningkat. Sebaliknya, jika para pelaku pasar meramalkan penurunan nilai tukar, mereka akan menjual rupiah. Spekulasi ini dapat menciptakan tekanan jual atau beli yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.